Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Langsung dari Jakarta, pemerintah tengah menggodok sejumlah opsi dalam menyelesaikan persoalan pegawai non-ASN alias honorer di tanah air, teman-teman ya. Adapun status kepegawaian honorer ini akan dihapus per tanggal 28 November 2023, teman-teman. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PNRB) Pak Abdul Azwar Anas mengatakan pihaknya serius untuk melakukan penataan terhadap SDM di instansi pemerintah. Dalam hal ini tenaga honorer, pasalnya para honorer ini memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan, teman-teman ya. Informasi saja teman-teman, memang untuk tenaga honorer ini di seluruh Indonesia itu memang menjadi penyokong untuk pelayanan ya kepada masyarakat, teman-teman ya. Karena memang banyak sekali tenaga honorer karena untuk pegawai PNS itu hanya sedikit dan tiap tahun itu pun dibatasi, teman-teman ya. Nah, kekurangannya di mana? Nah, itu masalahnya jadi semuanya bisa merekrut honorer seperti itu, teman-teman ya. Guna nantinya agar pelayanan menjadi lebih baik, teman-teman ya. Dan roda pemerintahan juga mulai baik juga, teman-teman. Makanya dulu perekrutan honorer itu sangat besar sekali, teman-teman ya. Karena perannya juga sangat besar dalam pemerintahan. Lanjut teman-teman ya. Oleh karena itulah menurutnya perlu adanya kesepahaman ya bersama antara para stakeholder terkait dalam menyelesaikan perkara ini, teman-teman. Sehingga dapat menghasilkan solusi yang tepat dan adil. Adapun saat ini sejumlah kesepakatan telah dibuat dan telah menjadi prinsip dasar penyelesaiannya, teman-teman. Poin ini jugalah yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan opsi penyelesaian, teman-teman. Nah, ini memang kabar dari PNRB memang tengah menggodok untuk tenaga honorer ini, teman-teman ya. Jadi memang solusinya yang terbaik ya dan adil, teman-teman. Kami pemerintah ada titik temu terkait kesepakatan besarnya tentang guiding principle-nya ya. Sesuai dengan arahan Pak Presiden supaya penanganan non-ASN dicarikan jalan tengah, teman-teman ya. Kata Pak Anas di Gedung DPR RI Jakarta Pusat hari Senin ya. Nah, lanjut teman-teman ya, ada 4 prinsip, salah satunya tidak ada PHK massal, teman-teman ya. Anas mengatakan prinsipnya pertamanya ialah tidak akan ada PHK massal. Apabila mengikuti peraturan yang ada, memang PHK sangat berpotensi terjadi. Namun pemerintah sendiri tidak ingin langkah tersebut dilakukan, teman-teman ya. Pertama, kita akan menghindari PHK massal karena kalau undang-undang dan PP-nya dijalankan maka ini akan ada PHK massal di per November ya. Informasi saja teman-teman, memang untuk per 28 November 2023 sesuai dengan undang-undangnya, teman-teman ya, dari PP-nya ya, peraturan presiden bahwasanya tanggal 28 November 2023 tidak akan ada honorer, teman-teman ya, karena memang sudah disepakati bersama. Nah, makanya ini mencegah agar tidak ada PHK massal. Berikutnya, pihak bersepakat agar tidak akan ada pembengkakan anggaran. Kondisi ini pun mendatangkan PR besar bagi pemerintah. Pasalnya, tidak dilakukannya pengurangan tenaga kerja berpotensi akan membuat pembengkakan terhadap APBN, teman-teman ya. Nah, jadi tidak ada pembengkakan dan tidak ada PHK massal, teman-teman ya. Kedua, kita bersepakat poinnya adalah tidak akan ada pembengkakan anggaran, jadi prinsipnya tidak ada PHK massal, tidak ada pembengkakan anggaran, teman-teman ya. Jadi poinnya ada dua ini sebelumnya, teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Sementara itu prinsip ketiga yang juga disepakati adalah tidak boleh ada penurunan pendapatan bagi para tenaga honorer tersebut. Nah, kemudian prinsip terakhir ialah sesuai dengan regulasi yang ada. Anas menekankan jalan keluar dari persoalan ini tidak boleh melanggar undang-undang, teman-teman ya. Jadi ada 4 komponen ya yang nantinya untuk jalan tengah di honorer ini, teman-teman ya.
Honorer tetap akan dihapus tanggal 28 November 2023 teman-teman ya. Adapun penghapusan honorer per 28 November 2023 dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dan surat edaran bernomor B garis miring ya 185 garis miring MTTSM.02.03 garis miring 2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022 lalu. Dengan begitu langkah penghapusan tetap harus dilakukan sejalan dengan amanat undang-undang. Jadi nanti tetap akan dihapus untuk per 28 November 2023 untuk tenaga honorer teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya. Namun demikian saat ini total ada sebanyak 23, juta pegawai honorer secara keseluruhan teman-teman ya. Apabila PHK massal dilakukan, Anas mengatakan kondisi tersebut berpotensi membuat pelayanan publik menjadi terganggu. Oleh karena itu, larangan PHK massal menjadi salah satu prinsip yang dipegang pemerintah saat ini, teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman, mudah-mudahan nantinya ada solusi yang terbaik ya. Nah, opsi penyelesaian sudah ada. Di sisi lain, Anas mengatakan saat ini sejumlah opsi penyelesaian telah dibuat, hanya saja ia enggan membeberkan detailnya. Pasalnya, opsi tersebut masih terus dikaji secara mendalam bersama DPR, Asosiasi Gubernur, Asosiasi Wali Kota, dan para bupati dalam mencari solusi yang terbaik, teman-teman. Ya, kita terus mematangkan, kita cari solusi yang terbaik, ya. Karena sebagian besar non-ASN ini ada di pemerintah daerah. Lebih dari 50% ada di pemerintah daerah, teman-teman. Ya, memang banyak sekali untuk yang ada di daerah. Saya tidak ingin sampaikan hari ini karena kita sedang godok. Nah, tapi sudah hampir ada titik temu antara DPR, pemerintah dengan asosiasi bupati, wali kota, dan gubernur se-Indonesia, teman-teman. Ya, jadi kita doakan saja karena memang sedang proses ya. Kemarin sudah ada rapat bersama dengan DPR ya. Nah, itu juga dari DPR menuntut agar nantinya tetap tidak ada pengurangan dan PHK massal untuk tenaga honorer per 28 November 2023 teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat ya untuk tenaga honorer. Tetap semangat agar nantinya dalam menjalankan tes nanti ya untuk P3K 2023 bisa lolos semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.